Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab kita Sirah Penutup Para Nabi. Sekarang kita masuk pada tema Izharu qaumihil adawa lahu wa hadbu Abi Talib alaih. Jadi bagaimana kaumnya mulai menampakkan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW dan bagaimana Abu Talib melindungi dan membentengi Nabi SAW. Walamma azhara Rasulullah SAW ad-da'wa ilal Islam. Ketika Rasulullah SAW menampakkan dakwanya mengajak orang kepada Islam. Wasada'a bil haqqi. Kemudian dia lantungkan suara kebenaran, dia sebarkan suara kebenaran kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana yang Allah perintahkan. Lam yab'ud minhu qaumuhu. Kaumnya awal-awal itu tidak menjauhi dia, tidak menjauhi Nabi maksudnya. Walam yaruddu alaihi, dan kaumnya ini tidak menolak Nabi. Hatta dzakara alihatahum, sampai Nabi menyebut sesembahan orang kafir Quraisy. Wa abaha, kemudian Nabi hinakan sesembahan itu. Falamma fa'ala dzalik, ketika Nabi lakukan itu, a'zamuhu, mereka geram, mereka murka. Wa ajma'u khilafahu wa adawatahu, dan mereka berkumpul untuk menyelisihi dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sebut sesembahan mereka, kemudian Nabi sebut aib-aib dari sesembahan mereka, mereka jadi murka, jadi marah, dan mereka berkumpul untuk memusuhi Nabi SAW. Wahadiba ala Rasulillah SAW ammuhu Abu Talib. Kemudian pamannya Abu Talib menjadi benteng, penolong, pelindung Rasulullah SAW. Wa manahu, menjaganya. Wa qama dunahu, dan berdiri di garda terdepan melindungi Nabi SAW. Wa madha Rasulullah SAW fi da'watihi wa sad'ihi bil haqqi. Kemudian Nabi SAW terus berjalan dalam dakwanya, terus menyuarakan kebenaran. La yarudduhu anhu syai'. Tidak ada yang bisa mencegah Nabi. Kenapa? Madha Abu Talib yahdabu alaihi wa yadhudu anhu. Karena Abu Talib juga ikut berdiri di samping Nabi SAW, ikut membersamai Nabi, melindungi Nabi, dan juga menjaga Nabi dari segala mara bahaya. Falamma ta'ala dhalik, ketika hal ini terus berlarut-larut, masya rijalun min Quraisyin ila Abi Talib. Akhirnya orang-orang, para pemuda dari Quraisy mendatangi Abu Talib. Faqalu, mereka berkata, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, inna ibna akhi qad shabba alihatana. Sesungguhnya anak saudaramu ini telah menghina, mengolok-olok sesembahan kami. Wa abadinana, telah merendahkan agama kami. Wa saffahu ahlamana, merendahkan impian serta kecerdasan kami. Wa dhallala aba'ana, menyesatkan nenek moyang kami. Fa imma an takuffahu anna, minta tolong Anda hentikan itu, cegah dia dari melakukan itu. Wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu, kalau tidak, ya udah, biarkan dia berurusan dengan kami. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi, karena sesungguhnya engkau ini, Anda ini sama dengan kami. Min dinin wa akidah, sama agamanya, sama akidahnya, sama kepercayaannya. Faqala lahum Abu Talib qawlan rafiqa. Tetapi Abu Talib membalas mereka dengan perkataan yang lembut. Waraddahum raddan jamila, kemudian menjawab lontaran-lontaran pernyataan mereka dengan jawaban yang baik. Fansarafu anhu, akhirnya mereka meninggalkan Abu Talib. Kemudian ini ada kisah antara Rasulullah SAW dan Abu Talib. Wa aktsara Quraisy dzikra Rasulillah SAW wa hadda ba'duhum ba'dan alaih. Akhirnya orang Quraisy mulai membahas, menyebut-nyebut Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka saling mendesak untuk segera menyelesaikan ini, mengeksekusi ini masalah. Wa masyau ila Abi Talib marratan ukhra, akhirnya mereka datang ke Abu Talib lagi.
Faqalu, mereka berkata, ya Aba Talib, wahai Abu Talib, innalaka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Ya, sungguhnya Anda ini memiliki kemuliaan, kedudukan, yang Anda ini dituakan ya di kami ini. Ya, artinya di tengah-tengah orang Quraisy, Abu Talib ini kedudukannya sangat tinggi. Wa qad rajaunaka an tanha ibna akhi. Kami pernah minta tolong sama Anda, tolong hentikan ini anak saudara Anda ini. Falam tafal, tapi Anda belum melakukan. Fa inna wallahi, karena sesungguhnya kami ini demi Allah, la nasbiru akthar mimma sabarna ala syatmi abaina. Kami tidak bisa lagi bersabar ya setelah setelah kami bersabar atas penghinaan terhadap nenek moyang kami, wa tasfiya ahlamina, ya kami diolok-olok ya, direndahkan kecerdasan kami nih ya, wa aibi alihatina, ya dibuka aib-aib ya, disebutkan aib-aib Tuhan kami. Fa imma an takuffahu anna, sekarang kami minta engkau cegah dia, wa imma an nunazilahu wa iyyak fi dzalik. Kalau engkau tidak bisa cegah, ya minta maaf, kita berperang. Ya, kamu silakan bela keponakanmu, kita berperang. Ya, hatta yahlika ahadul fariqan, sampai salah satu dari kita ini musnah. Ya, sebagaimana yang sudah kita baca sebelumnya, bahwasanya orang Arab itu kalau ada masalah tidak ada solusinya, maka solusi terbaik adalah berperang. Ya. Wa azuma ala Abi Thalib firaqu qaumi. Akhirnya Abu Thalib kesulitan ya, karena dia sangat galau lah bahasa kita ya, dilema ya, karena dia tidak mau berpisah dari kaumnya, tidak mau kaumnya berpecah belah, wa adawatum, tidak mau memusuhi kaumnya, walam yatib nafsan bi islami Rasulillah SAW lahum, tapi Abu Thalib juga tidak mau menyerahkan anak saudaranya ya, keponakan yang sangat dicintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy. Faba'atha ila Rasulillah SAW, maka datanglah Abu Thalib kepada Nabi. Faqala lahu, maka Abu Thalib berkata kepada Nabi, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, inna qaumaka qad ja'uni, sesungguhnya kaummu telah mendatangi saya. Faqalu li, dan dia berkata kepada saya, kadza wa kadza, begini dan begitu. Fa abki alayya wa ala nafsik, mudahkan ini ya, minta tolong kita permudah ini, mudahkan untuk diri saya dan untuk dirimu juga. Wala tuhammilni minal amri ma la uti, jangan engkau bebankan kepadaku sesuatu yang tidak bisa aku pikul ya. Maka dhanna Rasulullah SAW anna Abu Talib qad taraba fi amrihi ya, Nabi SAW mengira bahwa Abu Talib ini sudah tidak mampu membendung urusan ini. Wa dha'ufa an-nusrati, sudah tidak mampu menolong Nabi. Wal qiyamah, sudah tidak mampu menjadi benteng ya, pelindung bagi Nabi Muhammad SAW. Faqal, maka berkatalah Nabi, ya ammi, wahai pamanku, wallahi demi Allah, law wada'u syamsa fi yamin, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, kemudian meletakkan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, agar supaya saya meninggalkan dakwah ini, hatta yuzhirahullahu au ahlika fi, sampai Allah tampakkan kemenangan ya untuk dakwah ini, keberhasilannya maksudnya, au ahlika fi, atau Allah binasakan, ma taraktu, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini. Masya Allah. Jadi seandainya diletakkan matahari di tangan kanan Nabi, kemudian bulan di tangan kiri Nabi untuk meninggalkan dakwanya, ya, sampai Nabi binasa tidak akan ditinggalkan. Sampai Nabi berhasil berdakwah tidak akan ditinggalkan. Wastabara Rasulullah SAW fabaka, ya, maka berkaca-kacalah mata Rasulullah SAW, kemudian beliau menangis. Thumma qam, kemudian beliau hendak pergi. Ya, berdiri ya, kemudian Nabi berdiri. Falamma walla, ketika Nabi berpaling mau pergi meninggalkan Abu Thalib, nadahu Abu Thalib. Abu Thalib memanggil Nabi. Faqal, maka Abu Thalib berkata, akbil ya ibna akhi, sini wahai anak saudaraku. Fa aqbala alaihi Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mendatangi Abu Thalib. Faqal, maka Abu Thalib berpesan, idhhab ya ibna akhi, pergilah engkau wahai anak saudaraku. Faqul ma ahbabta, katakan apa yang kamu suka ya, katakan apa saja yang kamu mau. Fa wallahi la uslimuka li syai'in abada, demi Allah tidak akan saya serahkan kamu kepada siapapun juga ya. Jadi kembali Abu Thalib
walaupun ditekan dari orang-orang Quraisy untuk meninggalkan anak pamannya, untuk menyerahkan anak pamannya. Abu Thalib sudah mau menyerah sebenarnya, ya, tapi mendengar tekad anak pamannya, yaitu Rasulullah SAW yang begitu besar, yang tidak mungkin goyah, ya, yang tidak mungkin goyah dengan apapun, bahkan diletakkan tadi matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, tergerak hati Abu Thalib, sehingga Abu Thalib juga menguatkan tekadnya, mengatakan kepada Nabi, keluarlah, pergilah berdakwah, katakan apa saja yang engkau ingin katakan, saya tidak akan serahkan kamu kepada siapapun juga. Masya Allah. Makanya Abu Thalib ini satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat di neraka nanti, di neraka jahanam. Ya, Abu Thalib wafatnya, meninggal dalam keadaan kafir. Tapi orang kafir yang mendapat syafaat satu-satunya adalah Abu Thalib. Apa syafaatnya? Allah berikan syafaat berupa hukuman teringan yang ada di neraka. Apa hukuman teringan yang ada di neraka? Menggunakan alas dari api, ya, sandal atau alas kaki dari api, terbakar kakinya sampai ke otaknya. Ini yang paling ringan ini, waliyadzubillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari siksa api neraka. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.